Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kita akan membahas mengenai rancangan susunan acara Karang Taruna antar RW, lomba antar RW, yaitu beberapa lomba olahraga yang akan dilaksanakan pada bulan Februari mendatang, tanggal 20 Februari 2025. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai nama acaranya, namun nama acaranya masih ada beberapa hal yang harus kita diskusikan supaya nanti pada saat pembagian brosur atau pengenalan acara itu sudah ada yang pastinya. Di sini waktu dan tempatnya kita laksanakan di Desa Padasuka, yaitu tepatnya di lapangan RT 5 yang tepatnya berada di sebelah garasi Pak Eden. Lalu untuk susunan acaranya kita akan melaksanakan yaitu yang pertama lomba voli dulu, lomba voli dari ibu-ibu dan lomba voli dari bapak-bapak. Lalu setelah lomba voli sudah beres, kita akan melaksanakan lomba futsal, yaitu lomba futsal untuk anak-anak. Di sini lomba futsal diikuti oleh 5 peserta tim dan lomba volinya diikuti oleh 6 peserta. Jadi kalau untuk lomba voli kita bagi ke dalam dua pool, dua kelompok, yaitu kelompok A dengan kelompok B. Jadi nanti pemenang dari kelompok A dan kelompok B itu akan bertanding untuk memperebutkan tiket final. Lalu di sini ada lomba basket. Nah, sebelumnya memang belum ada lomba basket, cuman kita adakan di sini untuk memeriahkan dan memberikan kesan kepada olahraga basket supaya olahraga basket itu memang di sini ada peminatnya juga gitu. Untuk susunan petugas panitianya kemarin sudah kita rundingkan dan itu menjadi final tim ya. Namun di sini saya ingin menanyakan mengenai anggaran kepada bendahara, bagaimana untuk anggaran yang tersedia untuk acara ini. Kepada Ibu Susi mungkin bisa dijelaskan mengenai anggarannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku bendahara RT mewakilin. Nah, ini kan dari mencangkup ada beberapa pertandingan gitu ya, futsal ibu-ibu sama anak, terus bola voli bapak-bapak, ibu-ibu, sama basket itu kita selalu mengeluarkan donatur. Jadi untuk biaya itu biasanya spontanitas dari masyarakat, dari warga yang misalkan dari RT 2 nih melawan RT 4. Nah, kita itu selalu ada ya minum atau disebutnya lah konsumsi cuma-cuma gitu. Jadi sekali minum ya ada snacknya, walaupun itu cuman kue atau permen atau anggaran RT-nya masing-masing. Anggaran itu timnya masing-masing mengeluarkan anggarannya sendiri-sendiri gitu. Untuk pemain yang kan ada pemain yang kalau untuk pemain voli yang intinya ada 6, tapi kan ada cadangan itu yang banyak gitu. Jadi kita siapkan untuk konsumsi itu minum. Satu timnya itu paling enggak ya sekali itu ada minum dan sedikit ada ibu-ibu lah, spontanitas ibu-ibu. Pas kita di lapangan tuh ada yang menyumbangkan, ada yang misalnya tuh menyisihkan rezeki buat satu tim kita gitu. Nah, mungkin kalau secara sedetail itu kan nanti di totalnya itu setelah pertandingan itu selesai, anggaran itu setiap main kita mengeluarkan biaya gitu. Jadi ya pokoknya kita karena ibu-ibunya itu suka spontanitas pas terjun ke lapang, kita di RT kita main, jadi spontan, ibu-ibunya suka ngasih ala kadarnya gitu. Mungkin itu aja sportivitas sebetulnya untuk mensupport biar
menang kalah itu memang sudah istilahnya teh udah apa ya, Namanya juga suatu pertandingan permainan. Tapi memang ini mah tiap tahun di RT kita di RW 20 itu tiap setahun sekali itu dalam rangka 17-an itu mengadakan pertandingan antar RT dari RT 1 sampai RT 7. Mungkin Apalagi untuk nanti di acara bulan Februari tersebut ya pasti ada anggaran yang telah kita siapkan. Berarti itu dari masing-masing RT mah udah ada gitu ya persiapan-persiapan mungkin untuk anak-anak lombanya atau mungkin supporter segala macamnya, emang udah ada persiapan tersendiri dari RT gitu. Cuman kemarin itu saya berdiskusi dengan bendahara kelurahan yang sekarang hari ini tidak bisa hadir, jadi saya ingin memberikan suatu informasi. Jadi kebetulan kita ini yang mengadakan di kelurahan ini tuh ada sponsor. Pertama itu dari dana dari kelurahan yang turun dari pemerintah, lalu ada dana dari sponsor dari sponsorship yaitu UMKM. Jadi selain emang uang yang akan kita beri berupa hadiah, di sana juga bakalan ada beberapa tenan-tenan makanan, namun itu gratis. Jadi ibu-ibu semua yang datang, supporter segala macam itu nggak usah bayar, atau misalkan nggak usah mengeluarkan uang untuk jajan di sana. Jadi di sana tuh ada beberapa roti sama ada beberapa minuman juga yang emang tersedia tenannya di sana, sehingga orang yang nonton dan orang yang bakalan datang ke sana tuh bisa menikmati si pertandingan atau misalnya menikmati kegiatan yang telah kita rencanakan. Nah itu alhamdulillah ya, gratis. betul. Jadi sponsor yang telah diberikan itu sekitar 20 juta. Itu untuk beberapa bagiannya itu untuk hadiah utama, dan ada juga hadiah hiburan, seperti kita akan memberikan untuk hadiah door prize segala macam, karena nanti di ujung acara itu bakalan ada beberapa hiburan untuk setelah pertandingan yang mungkin panas segala macam. Jadi kita memutuskan untuk memberikan door prize atau acara hiburan kepada pelaksana dan semua supporter dan yang mungkin yang akan hadir di sana. Itu yang kemarin saya dapat informasi dari bendahara kelurahan, dan saya sampaikan untuk panitia-panitia yang RT RW segala macam, sehingga nanti pada saat pelaksanaan mungkin nggak bingung gitu, kenapa tiba-tiba ada tenan, kenapa tiba-tiba ada mungkin jajanan-jajanan gerobak-gerobak yang datang gitu. Tapi itu emang sudah menjadi sponsor kita gitu. Jadi sudah disiapkan ya teh dari. Sudah, betul. Jadi Jadi kita untuk anggaran mungkin kalau untuk RT sama mungkin RW ke bawah atau RT itu ya untuk persiapan masing-masing tim aja gitu. Jadi kalau misalnya untuk acaranya kita memang sudah mempersediakan melalui sponsor tersebut. Pertama emang dari 20 juta itu emang sudah akumulasi dari dana pemerintah dan dana dari sponsor gitu. Dan kita juga kan dari sponsor juga kan ingin mereka juga kan ingin turut memeriahkan. Jadi kalau bisa nih nanti ibu-ibu semua yang ada di sini tuh mengajak semua anggota RT-nya atau misalnya tetangga-tetangganya untuk mengikuti acara tersebut, supaya nanti banyak yang datang ke tenannya, terus juga banyak yang mengunjungi booth-booth yang di sana, karena kan mereka juga pasti ingin mendapatkan sesuatu feedback juga untuk mereka gitu, karena mereka udah memberikan sponsor pada kita, sehingga mereka juga ingin mendapatkan feedback dari kita, yaitu dengan memeriahkan acara tersebut. Jadi banyak yang datang ke sana, banyak yang merasakan, mencoba, dan mungkin bisa mereview si makanan-makanan yang mereka sajikan di sana gitu. Itu mengenai anggarannya. Nah, kalau misalkan mengenai susunan acaranya itu kan tadi udah kita bahas nih sedikit, yaitu ada beberapa lomba, cuman kita tuh belum memastikan nih kayak berapa harinya kan, karena takutnya nanti misalnya kita sebenarnya kemarin sudah dirancangkan, yaitu ada beberapa susunan kegiatannya, cuman takutnya ada kegiatan mundur misalkan kayak hujan, karena kan sekarang lagi musim hujan juga gitu kan. Kalau misalkan kita kan memakai si tempatnya kan outdoor kan, indoor, jadi mungkin ada hujan atau mungkin cuaca yang tidak terduga. Jadi mungkin dari teman-teman di sini ada saran mengenai susunan acara mulai waktunya gitu, atau apa?
Ya kalau untuk susunan itu biasanya kita mulai itu setelah pada asar. Nah, Di hari Sabtu atau hari di Minggu. kemungkinan karena di sini itu ya bisanya itu cuman hari Sabtu sore, sama jadwalnya tuh paling di antara Sabtu sama Minggu. Nah, biasanya kalau hari Sabtu sore itu kita bisa mengagendakan untuk permainan apa dulu. Misalkan kita tentukan dari permainan bola voli dulu. Nah, bola voli ini ditujukan kepada ibu-ibu dulu gitu. Setelah nanti ibu-ibunya beres, baru pertandingan yang kelanjutannya yaitu untuk pertandingan untuk bapak-bapak gitu. Nah, biasanya kalau diadakan itu cuman hari Sabtu sama Minggu. Kebetulan juga seandainya itu pun kalau sudah menjelang maghrib, kadang-kadang kan memang waktu tidak bisa ditentukan karena permainannya itu tergantung mainnya dengan cepat atau lambat ya, itu kadang-kadang memerlukan waktu, jadi nggak cukup 1 bulan gitu. Ya mungkin biasa yang itu dulu selesai dulu, nah bisa nanti menambah waktunya setelah dari ibu-ibunya dulu selesai, baru kelanjut ke untuk yang bapak-bapaknya gitu, sampai nanti puncak acaranya ditentukan oleh tanggal berapa. Kan biasanya kalau kita itu selesai pertandingan dulu, barulah nanti setelah selesai pertandingan di antara bola voli putra putri, futsal putra putri, terus ada fashion show, bahkan di kita tuh ada fashion show dari istilahnya teh ibu-ibu atau emak-emak gitu. Oke, ini kan ada perwakilan dari beberapa RT dan mungkin nggak semuanya hadir di sini juga. Saya ingin menanyakan kepada ibu yang perwakilan RT, masing-masing RT. Jadi mungkin apa yang menjadi hambatan dalam persiapan acara ini, mungkin dari pengumpulan pesertanya, atau misalkan dari kesiapannya, atau misalkan ternyata di cabang bola voli putri ini tuh kurang 1 pemain atau kurang cadangan 2 gitu. Jadi mungkin ada beberapa hambatan atau ada beberapa masalah yang mungkin menjadi suatu hal yang sampai sekarang tuh belum bisa ngumpulin datanya gitu. Mungkin ada beberapa keluh kesahnya atau permasalahannya yang bisa disampaikan, sehingga nanti kalau misalnya ternyata memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, ya mungkin kita cari ganti olahraganya atau mungkin ganti kegiatannya gitu. Mungkin dari perwakilan RT 3 mungkin bisa menjelaskan apa yang menjadi permasalahan di timnya gitu. Karena kalau misalnya sebentar maaf, jadi karena kalau saya lihat dari datanya ini, RT 3 tuh baru mengumpulkan untuk data futsal anak-anak. Jadi untuk yang volley dan basketnya itu belum dikumpulkan datanya. Waktu kemarin sih alasannya karena kayak yang bersedianya memang belum, maksudnya yang bersangkutannya belum bersedia gitu. Mungkin ada penjelasannya sehingga bisa saya simpulkan di sini nanti untuk dicarikan solusinya gitu. Untuk hambatan saat ini paling untuk olahraga bola voli putri ya. Di sini hambatan di RT 3 itu sebetulnya karena di kekurangan pemain. Karena ada beberapa ya, dari beberapa warga itu hanya bisa paling cuman 4 atau sampai 5 orang. Makanya kita butuh pemain 1 lagi untuk mengisi 1 full team. Kalau misalkan memang tidak bisa, paling kita hanya ngirim tim futsal anak-anak saja. Karena itu kan faktor internal dan tadinya hanya ingin ikut membayangkan acara tersebut, cuman dikarenakan kita kurang bermain di olahraga bola voli putri, ya mau tidak mau kita hanya kirim yang bola voli putra sama yang tim futsal anak-anak saja. Oke, berarti emang dari RT 3 ini hambatannya masih sama ya seperti yang kemarin. Mungkin nanti saya bisa berunding dengan tim yang lain juga untuk mencarikan solusinya bagaimana. Mungkin kalau misalnya emang tidak bisa ikut juga ya mungkin kita cari
dari tim yang lain, mungkin dari RT lain yang bisa mengirimkan 2 tim. Cuman itu juga masih beresiko ya kalau misalkan seperti itu, karena takutnya kalau misalkan emang mau ngirimin 2 tim, berarti yang lain juga harus bisa ngirimin 2 tim juga. Betul. Gitu kan. Jadi emang itu harus dirundingkan dulu untuk solusinya. Terima kasih. Nah, ini tuh ada yang sebenarnya masalah yang paling utama itu ada di olahraga basket, karena mungkin kan Betul. ini emang masih olahraga baru juga di sini, yang maksudnya masih diperkenalkan baru juga, dan sebelumnya kita memang belum pernah ada pertandingan olahraga basket ini. Kenapa kita mempertandingkan olahraga basket ini? Karena sejujurnya saya melihat data dari tingkat regenerasi olahraga basket di Indonesia itu memang sedikit kurang, terutama di pihak perempuan. Mungkin kalau di laki-laki masih bisa dicari gitu kan, karena banyak pertandingan antar SMP, antar SMA yang sering dilaksanakan. Cuman mungkin kalau untuk yang perempuan nih sedikit kurang, dan saya ingin memberikan perkenalan lah kepada desa-desa di sini, terutama di desa Padasuka, karena basket ini tuh sebenarnya cabur yang mungkin orang melihatnya seperti cabur yang mahal karena harus beli sepatu, beli segala macam gitu. Cuma sebenarnya kalau misalnya kita melihat lagi, sama saja seperti olahraga futsal, sama saja seperti olahraga voli yang lain-lainnya. Ya emang kebutuhan dari sepatu, kebutuhan dari mungkin alat-alat pengaman itu emang sama saja gitu. Cuman karena emang sosialisasinya mungkin kurang ya gitu. Karena kalau di sini kan emang olahraga populernya kan emang di basket, di voli dan di sepak bola tersebut ya. Jadi saya ingin memperkenalkan lagi nih, kayak ada beberapa mungkin kayak basket, bahkan waktu kemarin itu sempat ada rundingan juga bahwa tenis meja dan tenis lapang tuh ingin dilaksanakan. Cuman karena kalau tenis lapang kan memang kita tidak punya lapangan yang memadai yang untuk tenis lapang, jadi belum bisa dilaksanakan untuk kegiatan tersebut. Jadi di sini emang banyak nih dari RT-RT lain juga sebenarnya yang belum mengirimkan timnya untuk pertandingan basket ini gitu. Jadi kayak di sini tuh kita tuh bingung, karena kayak mau diadakan, mau coba untuk diadakan gitu kan, cuma pesertanya masih cuma 1-2 doang nih, yang laki-lakinya yang ngirimin baru 1 RT, yang perempuannya baru 3 RT doang gitu. Jadi emang menjadi PR juga ya di sini untuk mensosialisasikan pada ibu-ibu semua, kepada RT-RT-nya atau kepada tetangga-tetangganya untuk kayak ayo coba nggak apa buat ikutan si olahraga basket ini, karena ini tujuannya juga untuk menghibur dan untuk memeriahkan acara gitu. Syukur-syukur nanti kita bisa ketemu, atau misalkan kita bisa melihat nih ada bibit-bibit atlet basket gitu kan, terus juga kayak bibit-bibit atlet voli, atlet futsal segala macam gitu. Jadi mungkin di situ yang bakalan kita jadi jadi acuan juga gitu. Di sini emang harus santai aja gitu ya, jangan dibawa serius, karena kan ini emang rapatnya juga kan emang ya udah rapat antar RT. Terus kalau misalkan ibu ada yang mau ke toilet dulu, atau misalkan ada yang mau izin dulu belakang, boleh gitu, karena di sini kan emang rapatnya juga santai gitu ya. Begitu. Oh ya, kemarin itu ada titipan informasi atau titipan nasihat dari sponsor. Jadi sponsor itu ingin minimal yang datang itu sekitar 500 orang. Jadi pada saat acara puncak itu kan kita mendata ya, ada kayak misalkan yang kayak mungkin kalau misalkan di biasanya tuh kalau di buku nikah atau misalkan pernikahan orang itu biasanya tuh ada kayak nulis kayak nama, alamat segala macam gitu kan. Nah nanti tuh kita tuh bakalan ada nikah, maksudnya buku tamu begitu ya. Jadi buku tamu begitu. Jadi kayak nanti yang datang itu nulis misalkan namanya siapa, dari mana segala macam. Terus kan kayak nah kalau bisa nih jadi setiap orang masing-masing wakil panitiaan dari RT tuh benar-benar mengajak supaya minimal 200 orang yang datang, atau misalkan minimal 100 orang yang datang gitu. Karena kan dari sponsor tuh ingin di dalam satu acara puncak nanti tuh minimal yang datang tuh 500 orang ya. Jadi kayak kita ngejar orang juga gitu. Selain emang mereka kan
pengen banyak yang nyobain produknya mereka segala macam. Mereka juga kan pengen lihat nih antusiasmenya, ada acara ini tuh beneran gak sih gitu kan di sini tuh gitu. Jadi kan kalau misalnya acara hari ini berhasil, jadi mungkin mereka puas, jadi mungkin mereka juga bakalan ikutan juga untuk mensponsori acara-acara kita yang lain, atau misalkan acara kita di tahun depan segala macam gitu. Itu kemarin poin yang disampaikan oleh sponsor gitu ya, dan itu yang harus menjadi highlight untuk kita juga, karena untuk untuk supaya acara ini berhasil juga kan emang kita butuh banget ya sponsornya. Karena kalau misalkan sponsor nggak ada ya kita nggak dapat dana dari siapa-siapa. Mungkin kalau misalkan cuma ngandelin donatur atau sumbangan segala macam lah, itu mungkin nggak bisa meriah lah gitu, nggak bisa besar acaranya gitu. Sedangkan kita kan pengennya acaranya besar, acaranya juga bisa menghibur semua orang gitu kan. Kalau misalkan cuma hadiahnya kayak gitu-gitu aja kan emang kita juga bisa lah gitu tanpa sponsor. Cuma kan ini ingin memeriahkan untuk supaya banyak tim yang ikut gitu melalui hadiah-hadiah yang besar juga gitu kan. Kalau dulu kan hadiahnya cuman ya mungkin sembako segala macam. Sekarang kan bisa nih kita ngasih hadiah berupa uang tunai gitu kan pada pesertanya, ya walaupun tidak sebanyak yang mungkin acara-acara lain atau misalkan dari panitian lain. Cuma seenggaknya kan kita di sini berusaha gitu untuk memberikan juga nih kepada kepesertaannya gitu. Oke, berarti ini untuk anggaran memang masih banyak PR-nya ya, cuman kayak bisa lah gitu kan. Ini kan masih ada 1 bulan lagi ya si acaranya gitu, masih ada beberapa bulan lagi, jadi masih ada waktu lah untuk kita push gitu. Dan oh iya, untuk waktu dan tepatnya mungkin waktunya tadi udah dikondisikan dan diinformasikan juga ya. Cuman kalau tempat nih kan sebenarnya kita tuh mau cari 2 tempat sebelumnya. Jadi nggak cuma di lapangan Pak Eden saja gitu. Kita mau ke lapangan yang dekat kelurahan sebenarnya. Cuman di situ tuh perlu ada izin dan perlu ada apa ya namanya? Karena kan itu bukan tanah punya pemerintah, dan kita tuh harus izin kepada yang punyanya juga. Jadi kita tuh butuh data si orang yang punyanya, terus apa namanya, dan maksudnya berbayar atau enggaknya gitu. Karena takutnya kan kalau misalkan berbayar kan kita harus mempersiapkan dananya, harus mempersiapkan anggarannya juga gitu. Karena kalau misalkan di contohnya kayak yang kita pakai ini, yang lapangan utama ini, lapangannya kayak ini memang nggak berbayar kan untungnya. Jadi kayak kita bisa pakai ya untuk apa namanya, pertandingan dan acara puncak nanti gitu. Itu untuk tempat. Nah, untuk struktur organisasi kan ini beberapa perwakilan dari beberapa RT ya yang hadir. Nah, nanti itu di beberapa olahraga, jadi kita tuh gabung. Jadi misalkan ada perwakilan RT 5 sama RT 3 itu digabung di mungkin untuk cabur voli, misalkan 5 orang. Terus dari cabur dari RT 3 nya 5 orang, dari RT 5 nya 3 orang, itu untuk cabur voli misalkan. Jadi nanti tuh nggak per RT pas lagi pengurusan struktur organisasi kepanitiaannya. Jadi misalkan untuk 10 orang di cabur futsal itu ada beberapa dari RT 1, RT 2 atau misalkan dari RT 3. Jadi nyampur lah gitu, karena kan di sini kan nggak mau ya nanti kayak berkelompok aja gitu. Jadi diusahakan nanti pas lagi pembagian kelompok kepanitiaan itu emang nyampur semua gitu, jangan kayak nanti RT 1 doang atau RT 5 doang gitu. Jadi diusahakan untuk campur gitu. Nah, untuk urusan itu kan saya bisa nanti koordinasikan kepada ketua pelaksana gitu, karena kalau saya di sini sebagai ya ketua untuk koordinasi aja gitu. Nah, terus untuk anggaran tadi udah beres, terus juga susunannya mungkin masih perlu dirancang lagi ya untuk si rundown yang lebih pasnya gitu ya. Terus ini oh ya, nama kegiatannya. Nah, sebenarnya ini tuh nama kegiatannya tuh masih banyak, masih belum pasti. Cuman ada beberapa yang sudah memberikan ide atau usul, yaitu semangat Februari. Karena kan kalau misalkan biasanya kan Februari itu identiknya dengan Happy Valentine's gitu kan, atau nggak Valentine's Day. Jadi kayak identiknya dengan kasih sayang segala macam. Cuman ini tuh ingin dibuat supaya apa ya,
lebih ke semangat aja gitu. Jadi kayak ada cintanya juga ada, namun ada semangat yang tertera di sini juga begitu. Untuk ibu-ibu semua, apakah ada saran atau misalkan ada usul ide yang mungkin bisa disampaikan di rapat kali ini mengenai acara yang sudah tadi kita bahas? Sudah sudah tiap setahun sekali kita selalu diadain gitu. Tiap sepoknya kita setiap setahun sekali itu mengadakan dari perlombaan anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Itu banyak sebenarnya yang diperlombakan dari tiap-tiap per RT-nya itu gitu. Paling kalau dari saya untuk judul apa tuh yang tadi Semangat Februari, yang nama kegiatannya itu kayaknya kurang pas kalau namanya Semangat Februari, karena kalau Semangat Februari itu lebih mengarah ke nama bulan. Oh iya betul. Nama bulan, jadi menurut saya ya kurang pas aja gitu. Kalau mau juga pesta kasih sayang atau apa gitu, jangan ambil nama bulan lah gitu. Kalau nama bulan kan udah kelihatan kayak yang acara kemerdekaan, nah itu kan namanya kayak 17 Agustusan atau lomba Agustusan, kan itu udah kelihatan tuh karena menjurus di hari kemerdekaan Indonesia. Tapi untuk yang Februari ini kemungkinan menurut saya itu kurang pas. Paling ya harus diperbaiki lagi untuk temanya itu. Kalau untuk tema sih kemungkinan karena di hari kasih sayang, cuman untuk nama tersebut sepertinya kurang pas saja gitu. Oke, terima kasih untuk saran dan idenya. Saya akan tampung dan saya akan diskusikan kembali untuk nama kegiatannya, lebih ke nama kegiatannya. Jadi nanti akan saya coba diskusikan kembali dan saya coba untuk informasi juga kepada tim-tim yang lain untuk berdiskusi lah untuk hal tersebut. Oke, mungkin dari saya sampai rapat ini saat ini saya menyampaikan untuk sampai di sini mungkin, karena tadi sudah ada beberapa ide dan usul juga, atau misalnya sekali lagi deh mungkin ada yang bakal disampaikan untuk evaluasi tim atau misalnya untuk catatan tim juga gitu untuk pelaksanaannya nanti bakal kayak gimana. Mungkin ada sekali lagi yang mungkin tadi lupa atau gimana gitu. Sudah cukup, sudah bisa dimengerti. Nanti bisa kalau ada yang ini bisa menyusul gitu biasanya. Iya, betul. Nanti kan Bahkannya itu kita udah bikin, tapi sistemnya udah sistem dinyatakan sistem ganda atau sistem pukul itu kan sudah disepakati, jadi kita tinggal menyesuaikan itu aja. Kalau itu mending nanti harus diadakan acara technical meeting untuk ya, betul. Untuk bukan permainan sih, perlombaan bola voli atau basket dan sepak bola, karena kan itu mencakup untuk permainan di olahraga tersebut. Jadi kalau misalkan tidak ada pembahasan technical meeting, nanti pasti seluruh tim akan bertanya apa yang sistem yang bakal kita gunakan nanti. Soalnya kalau misalkan itu tidak dibahas, nanti pasti jadi bahan pertanyaan. Oke, baik. Mungkin dari saya cukup untuk rapat kali ini, dan mungkin nanti akan ada jadwal rapat kemudian beberapa waktu lagi, karena kan ini masih banyak yang perlu dibahas juga sebenarnya. Cuman untuk rapat kali ini saya sudahi sampai di sini karena dari teman-teman semua juga udah nggak ada yang mau disampaikan lagi mungkin ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu semua yang telah hadir dan menyempatkan waktunya di sini. Terima kasih kembali. Dan semoga sehat-sehat dan bisa lancar acaranya sampai nanti, dan mungkin bisa menghibur kepada ibu-ibu semua dan mungkin kepada masyarakat semua juga gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di rapat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.